Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Nandasari, NIM 180574201013, mahasiswa Fakultas Hukum Umrah Angkatan 2018. Baik, di dalam video kali ini, saya membuat untuk mengikuti ulangan akhir semester mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan. Akan sedikit mengenai soal pertama, yaitu jelaskan pengertian keselamatan dan kesehatan kerja menurut konsep hukum ketenagakerjaan. Nah, konsep keselamatan dan kesehatan kerja menurut landasan hukum yaitu merupakan salah satu aspek penting atau perhatian serius yang apabila hal tersebut diabaikan, maka celakalah yang mengalami oleh para pekerja akan berakibat pada turunnya kualitas kerja yang dilakukan oleh para pekerja itu sendiri. Menurut secara keilmuan, adalah suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Adapun kalau dilihat dari negara kita ini, Undang-Undang Dasar 1945 yang mensyaratkan bahwa setiap warga negara Republik Indonesia berhak mendapatkan pekerjaan yang layak bagi kehidupan manusia, dan pekerjaan baru untuk memenuhi kelayakan bagi kemanusiaan apabila keselamatan tenaga kerja dalam menjalankan pekerjaan dijaminkan menurut Undang-Undang Dasar 1900 yang tertuang dalam pasal 27. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau Hukum Ketenagakerjaan, yaitu meletakkan prinsip dasar oleh pelaksanaan keselamatan kerja untuk mencegah kecelakaan dan ledakan, mengurangi kemungkinan kebakaran dengan cara menanggulangi kebakaran, dan yang diatur sehubungan dengan tempat kerjanya masing-masing. Hukum ini juga memiliki aturan tentang masalah pintu darurat, pertolongan pertamanya pada kecelakaan, perlindungan atau polusi seperti gas, udara, suara, dan lain-lain. Soal yang kedua, mengapa keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja itu perlu diatur, memberikan perlindungan kepada keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja. Nah, bagaimana jika terjadi tidak diinginkan atau tidak diberi perlindungan kepada keselamatan dan kesehatan kerja yang tidak menyediakan alat keselamatan kerja atau perusahaan yang tidak memeriksa tentang kesehatan dan keselamatan mereka? Udah tertera pada undang-undang yang memuat ancaman pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah bagi yang tidak menjalankan ketentuan undang-undang tersebut. Di dalam pengelolaan perusahaan, tidak hanya memperhatikan faktor atau sistem pekerjaan saja, kegiatan produksi atau logistik untuk pekerja, terutama keselamatan dan kesehatan pekerja, patut diutamakan karena karyawan merupakan aset perusahaan yang mampu mempengaruhi kinerja perusahaan itu sendiri yang menjalankan. Tidak hanya mampu berpengaruh kepada produktivitas saja, tapi juga membahayakan nyawa orang lain. Maka dari itulah ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja jika tidak mementingkan keselamatan bagi mereka yang bekerja di perusahaan itu. Baik, selanjutnya, apa yang dimaksud dengan perselisihan hubungan industrial? Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat buruh. Karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan yang mengatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Selanjutnya, apa saja sih
faktor penyebab terjadinya perselisihan hubungan industrial itu, faktor penyebab terjadinya perselisihan hubungan industrial itu penyebab sengketa antara buruh dengan pengusaha yang disebabkan beberapa hal. Yang pertama, masalah tuntutan kenaikan upah yang tidak dipenuhi oleh pengusaha. Yang kedua, pemutusan hubungan kerja yang dianggap merugikan bagi pekerja. Serikat pekerja yang merasa diberangus kebebasannya, tuntutan itu untuk menjadi karyawan tetap dari pekerja kontrak, demonstrasi, dan pemogokan yang menimbulkan kerugian pengusaha atau pekerja mangkir, dan juga perbuatan pekerja lainnya hanya dianggap merugikan pengusaha. Penyebab terjadinya perselisihan hubungan industrial ini yaitu perselisihan yang timbul karena salah satu pihak pada perjanjian kerja atau menyalahi ketentuan umum. Selanjutnya, jelaskan macam-macam alternatif penyesuaian sengketa dalam perselisihan hubungan industrial. Perselisihan hubungan industrial ini dibagi menjadi 4 cara untuk menyelesaikannya. Yang pertama, diselesaikan melalui perundingan bipartit. Dalam hal perundingan tripartit bisa gagal ataupun gagal, maka penyelesaiannya itu bisa dilakukan melalui mekanisme mediasi atau konsiliasi. Bila mediasi dan konsiliasi gagal, maka perselisihan hubungan industrial ini dapat diminta untuk diselesaikan langsung di Pengadilan Hubungan Industrial. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Baik, soal selanjutnya, jelaskan definisi tugas dan wewenang dari Pengadilan Hubungan Industrial. Pengadilan hubungan industrial, kita harus tahu dulu pengertiannya, yaitu merupakan pengadilan khusus yang memeriksa dan memutuskan perselisihan hubungan industrial. Pengadilan ini berada pada lingkungan peradilan umum yang menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Selanjutnya, adapun hak atau tugas dan wewenang Pengadilan Hubungan Industrial menurut pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah memeriksa dan memutuskan. Pertama, di tingkat pertama mengenai perselisihan antara hak. Yang kedua, di tingkat pertamanya dan terakhir mengenai perselisihan tentang kepentingannya itu. Terus di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan tentang hubungan kerja. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antara serikat pekerja atau buruh dalam satu perusahaan atau sebuah perusahaan. Masuk soal yang ketiga bagian A yang berbunyi, mengapa pemerintah harus bertanggung jawab terhadap perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri? Nah, sebelum kita tahu dulu proses penempatan dan perlindungan TKI, kita contohnya tuh di daerah kita, di sisi lain TKI di luar negeri terkadang terlalu banyak masalah, dari misalnya penyiksaan, gajinya itu tidak terbayar, pemerkosaan, dan pelanggaran kemanusiaan lainnya dan lain-lain. Tapi kalau di sisi lain kita bisa lihat dalam negeri instansi yang berwenang belum ada titik temu siapa penanggung jawab proses dan perlindungan mereka, kita nggak tahu, sehingga tidak aneh bila ada satu kasus yang menimpa TKI di luar negeri sana, seakan mereka tuh kayak melempar tanggung jawabnya gitu. Terus agar tidak terjadi kasus demikian, maka dari itu adanya atau perlu suatu hak tanggung jawab yang harus diemban kepada pemerintah untuk melindungi dan bertanggung jawab terhadap perlindungan untuk melakukan TKI sebelum mereka itu dikirimkan ke luar negeri. Nah, TKI itu juga punya hak dan kewajibannya
dalam undang-undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, pada pasal 8 menyebutkan hak-hak buruh migran itu terdiri dari 8 item. Jadi ada 5 penambahan item, yaitu bekerja di luar negeri, memperoleh informasi yang mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan TKI di luar negeri, memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di luar negeri, memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinan serta kesempatan untuk menjalankan ibadah mereka sesuai dengan agama dan keyakinan yang dituntut atau yang dianut, memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan, memperoleh hak kesempatan dan perlakuan yang diperoleh tenaga kerja asing selainnya dalam peraturan perundang-undangan di negara tujuan yang telah ditentukan, memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama penempatan di luar negeri, memperoleh jaminan perlindungan, keselamatan dan kesehatan, keamanan kepulangan TKI ke tempat asal, dan terakhir memperoleh nasihat perjanjian kerja yang asli. Ada juga kewajiban kepada TKI itu pasti setiap calon TKI itu mempunyai kewajiban untuk harus menaati dan melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan isi perjanjian kerja, membayar biaya pelayanan penempatan TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan, memberitahukan dan melaporkan kedatangan, keberadaan, dan kepulangan TKI kepada perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan tertentu. Yang ke-C, soal yang berbunyi, apakah TKI di luar negeri dengan status ilegal berhak mendapatkan perlindungan hukum dari negara berdasarkan aturan hukum? Nah, TKI yang berstatus ilegal ataupun ilegal berhak mendapatkan perlakuan yang sama, termasuk hak perlindungan saat tersangkut mengenai kasus hukum. Legal atau maupun ilegal, warga negara punya hak untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. Karena undang-undang itu menyebutkan pemerintah Republik Indonesia melindungi kepentingan warga negara atau badan hukum Indonesia yang menghadapi permasalahan hukum dengan perwakilan negara asing di Indonesia. Selanjutnya, soal yang ketiga, yaitu yang D, jelaskan apa yang dimaksud dengan perbedaan pekerja migran dengan bukan pekerjaan migran. Nah, migran artinya orang yang melakukan migrasi atau pindah dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam konteks pekerja nih, migran itu artinya pindah untuk bekerja di luar negeri. Dengan demikian, pengertian pekerja migran adalah orang yang bekerja di luar negeri atau di luar negaranya. Sedangkan yang bukan pekerja migran yaitu sebaliknya juga. Masuk yang ke E, apa saja hak dan kewajiban bagi pekerja migran. Nah, pekerja migran berhak mendapatkan remunerasi atau tunjangan dan penghasilan yang layak dan adil, berhak mengirimkan pendapatan dan simpanan melalui cara pengiriman apapun sesuai aturan yang berlaku di negara penerima, berhak mengajukan keluhan atau membuat pernyataan terkait perselisihan pemburuan sesuai hukum yang berlaku di negara penerima tersebut, memiliki hak untuk berkumpul dan berserikat dengan asosiasi atau organisasi pekerja sesuai dengan aturan yang berlaku di negara penempatan. Dan juga ada kewenangan pekerja migran, yaitu menaati peraturan perundang-undangan baik di dalam negeri maupun di luar tujuan negeri, menghormati adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di negara tujuan, menaati dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja, melaporkan kedatangan, keberadaan, dan kepulangan pekerja migran Indonesia kepada perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan. Soal yang keempat yaitu
Apa syarat-syarat yang membenarkan pemutusan hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja dalam hukum ketenaga kerjaan? Dalam proses penempatan dan perlindungan TKI yang dilakukan pemerintah dan bertanggung jawab, di sisi lain TKI di luar negeri masih banyak masalah, dari penyiksaan gaji atau tidak terbayar, pemerkosaan, dan pelanggaran kemanusiaan lainnya. Dari penyiksaan gaji yang tidak terbayar, pemerkosaan, dan pelanggaran kemanusiaan lainnya. Tapi di sisi lain, tidak di dalam negeri instansi, sehingga yang berwenangan belum ada titik temunya siapa penanggung jawab proses dan perlindungan mereka, sehingga tidak aneh bila ada satu kasus menimpa TKI di luar negeri seakan mereka bisa bertanggung jawab. Agar tidak terjadi kasus yang tidak diinginkan, maka dari itu secara hukum harus ada hak dan tanggung jawab yang diemban oleh pemerintah, harus bertanggung jawab untuk melindungi dan membina terhadap TKI sebelum dikirimkan ke luar negeri. Ketentuan PHK pekerja yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Hukum Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, yaitu harus adanya syarat yang merupakan penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pasal 151 ayat 3, yaitu ada alasannya. Kesalahan berat pasal 158 ayat 1 tentang menipu, mencuri, menggelapkan barang perusahaan. Terus tentang kesalahan ringan masuk ke pasal 161 ayat 1 tentang melanggar ketentuan dalam perjanjian kerja. 3. Memenuhi prosedur tertentu pasal 14 ayat 1 dan 2 Kemen nomor 150 tahun 2000. Terus pekerja menikah, pekerja perempuan hamil, melahirkan, gugurkan kandungan, menyusui ibu bayinya, pekerja punya pertalian darah atau ikatan perkawinan dengan pekerja lainnya dalam satu perusahaan, pekerja mendirikan atau menjadi anggota atau pengurus serikat pekerja dalam satu perusahaan. Yang terakhir, soal kelima terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama soal yang ke A, apakah tenaga kerja asing diperbolehkan bekerja di negara Indonesia menurut peraturan perundang-undangan? Tenaga kerja asing yang dipekerjakan oleh pemberi kerja itu boleh diperbolehkan bekerja di Indonesia, tapi dia itu mempunyai wajib atau memenuhi persyaratan dulu. Yang pertama itu memiliki pendidikan yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang akan diduduki oleh TKI, memiliki sertifikat kompetensi atau memiliki pengalaman kerja paling sedikit 5 tahun yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang akan diduduki TKA, memiliki nomor pokok wajib bagi TKA yang sudah bekerja lebih dari 6 bulan, memiliki izin tinggal terbatas atau ITAS untuk bekerja yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Aturan terbaru yang mengatur penggunaan tenaga kerja asing di 2019 di Indonesia ini adalah Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing, Perpres Nomor 20 Tahun 2018. Adapun yang dimaksud dengan tenaga kerja asing di peraturan ini bahwasanya warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah negara Indonesia tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Perpres Nomor 20 Tahun 2018 dalam undang-undang yang sejalan dengan Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Hukum Ketenagakerjaan. Soal yang ke B, jelaskan hak-hak dan kewajiban tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia. Hak dan kewajiban tenaga kerja asing, setiap tenaga kerja asing itu pasti mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan, pekerja dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku atau ras ataupun agama dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan
yang sama terhadap para penyandang catat. Pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa didiskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. 15 pemberi pekerja itu adalah orang perseorangan atau pengusaha, badan hukum, dan badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dengan bentuk lain yang tercantum dalam pasal 1 angka 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pengusaha adalah orang perseroan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan miliknya sendiri. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara diri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya. Baik, hanya ini saja yang bisa saya dapat sampaikan. Mohon maaf terlebih dan terkurang saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.